Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Sahabat keluarga Qur'ani, uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, pagi ini setelah bersama-sama kita qiyam ma'al Qur'an, berdiri bersama Al-Quran. Dan ciri keluarga Al-Quran adalah kita berjuang bersama istri untuk bisa bersama-sama qiyam. Dan itulah nikmatnya berkeluarga. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan, man istaiqadha minal lail wa aiqadha imra'atahu fasallaya rak'ataini jami'an kutiba minadz zakirinallaha katsira waz-zakirat. Dan siapapun yang dibangunkan Allah di waktu malam dari kalangan para suami, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian berwudu dan berjamaah melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, kutiba, insyaallah keduanya akan dicatat Allah minadz zakirinallaha katsira waz-zakirat, sebagai hamba Allah yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gelar yang mulia. Karena itu pagi ini keluarga-keluarga berjamaah, karena yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Dengan berjamaah ternyata lebih hangat. Dengan berjamaah ternyata lebih bersemangat. Dengan berjamaah itulah makna lebih berkah. Maka sekali lagi, beban berkeluarga itu berat. Makanya beban berat jangan dipikul sendiri. Sering-seringlah kita berjamaah, berkumpul dengan jamaah, mengejar momentum-momentum berjamaah. Pagi ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan dan Allah mengizinkan kita beraktivitas sejak datang sampai pagi ini di ruang terbuka dan tidak Allah turunkan hujan. Mudah-mudahan ini adalah cara Allah semakin menguatkan kita dalam kebersamaan ini. Dan kita bersyukur kepada Allah karena di antara saudara kita pagi ini sebenarnya datang dalam kondisi berbulan madu, ya. Yaitu yang baru menikah pekan lalu, Pak siapa? Pak Trismanto. Mana orangnya? Angkat tangannya. Masya Allah, ya. Istrinya mana istrinya? Oh, nggak ada. Ada. Nah, sekarang kita menunjuk ke Pak Trismanto, ya kan? Tapi jangan Pak Trisno, jangan begini, karena Nabi selalu menunjuknya begini, ya kan? Pak Trisno, Pak Trisno kan? Ya, kita tunjuk bersama-sama ke tangannya. Barakallah. Baik, ikuti saya. Pak Trisno, barakallahu laka, wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan langgeng sampai jannah ya. Berikutnya saya juga bahagia karena 2 keluarga minimal yang saya ketahui insya Allah tahun ini akan berangkat haji. Pertama Ustadz kita, Ustadz Mukti. Mana Ustadz Mukti? Dari tenda. Yang kedua Ustadz Arif. Mana Ustadz Arif? Di tenda juga ya. Nggak jadi didoain berarti. Doain dari jauh ya. Kita doain dari jauh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan keduanya
mendapatkan haji yang mabrur. Kalau kita doain saudara kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan dari doa tersebut. Betul? Sahabat seluruhnya, pagi ini kita ingin menyegarkan kembali semangat tahunan kita supaya tidak berkurang. Kalau disebut Jambore Keluarga Quran, maka ini adalah satu perhelatan bagi keluarga-keluarga yang ingin senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan sepanjang acara ini kemarin telah dimulai dengan inspirasi-inspirasi dari Al-Quran yang dinarasikan dalam bentuk narasi-narasi motivasi dari guru kita Ustadz Fauzil Adim. Itu kita sedang membaca Quran sebenarnya, tapi dijelaskan secara lebih khusus dengan tema khusus oleh Ustadz Fauzil Adim. Setelah itu guru kita Ustadz Ahmad Ghazali juga sedang mengajarkan Quran, tapi temanya terkait tentang bahwa keluarga Quran itu dengan inspirasi Quran harus bisa membuat perencanaan keuangan syariah. Ya. Kemudian setelah itu kita belajar tafsir, fikih, tadabbur dari guru kita Ustadz Adani As-Siddiqi. Itu juga belajar Al-Quran dan mengawali dari satu surat yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala di pembuka, di tertib yang awal dari Al-Quranul Karim. Dan kemudian guru-guru kita, ya, ustadz-ustadz kita secara bergantian menjadi imam dari semua sholat. Semuanya kebagian untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa bersama ayat-ayat suci Al-Quran. Maka Al-Quran itu harus betul-betul menjadi satu kebiasaan dalam keseharian kita. Bukan saja Al-Quran yang sifatnya hafalan, formalistik, tapi juga Al-Quran yang memang kita dapatkan substantifnya. Substansi Quran itulah yang ingin secara bertahap kita tanamkan ke dalam jiwa kita, sehingga kita seluruhnya bergerak bersama Al-Quran. Maka saya ingin mengawali motivasi buat diri saya pribadi. Perbincangan kita itu harus selalu berawal dari harus kembalinya, harus tegaknya peradaban. Kisah tentang Gaza yang sedang berlangsung sudah lebih dari 114 hari, ya, sudah ada 114 hari mungkin. Itu adalah satu kisah perjuangan yang ada di depan kita, dan realitas bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali kaum muslimin. Kita mau minta tolong sama PBB. PBB terbukti tidak menolong kita. Kita mau minta tolong sama Uni Eropa. Uni Eropa terbukti bahkan memusuhi kita. Terus kita mau minta tolong sama siapa? Maka saya selalu melihat di mana sahabat-sahabat kita di Gaza itu dalam rekaman-rekaman video, mereka selalu meminta tolongnya kepada Allah. Mereka berteriak kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang mengatakan, Ustaz, gimana ya kita bisa mendidik anak seperti di Gaza, Palestina? Mereka hafal Quran dan seterusnya. Kalau saya renung-renungkan, ada satu yang tidak ada di Indonesia, yaitu ekosistem jihad. Jadi di kita menghafal Quran, kita belajar Quran, tapi ekosistem perjuangannya itu kurang. Sementara di Gaza mereka hafal Quran seperti kita, sejak kecil menghafal. Tapi setelah itu mereka hidup dalam ekosistem perjuangan, ekosistem penjajahan, ekosistem di mana dimanapun mereka diskusinya tidak
Tidak ada yang terkait tentang harta kecuali diskusi terkait bagaimana menjadi syuhada, bagaimana membebaskan negeri. Karena itu berhati-hatilah kalau kita hidup di negeri yang nyaman dan damai. Ada negatifnya, yaitu ruh perjuangan, ruh syahid di jalan Allah itu jarang didiskusikan. Bahkan kemudian malah menjadi sesuatu yang ditakuti dan tidak menarik untuk dibahas. Maka kita melihat bagaimana Coldplay itu yang menonton itu generasi-generasi kita, anak-anak muda, yang bahkan boleh jadi mereka untuk membeli tiket belasan juta atau ada yang di bawah 10 juta, itu mereka sudah mencicil sejak setahun sebelumnya itu, demi kecintaan mereka kepada Coldplay. Maka seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kata Nabi SAW, innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau itu bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai orang-orang salih, maka kita akan bersama mereka. Nah, narasi itu penting dalam sebuah keluarga. Tanpa narasi, keluarga hanya terjebak pada rutinitas. Bahkan sulit membedakan mana keluarga muslim, mana keluarga non-muslim. Toh sama-sama besarin anak, menyekolahkan anak, menguliahkan anak, kemudian meminta mereka melamar pekerjaan, kerja sama orang. Setelah itu mereka diminta untuk membantu kita ketika kita sudah tua. Setelah itu kita mati. Kalau begitu kenapa kita harus menjadi keluarga muslim? Maka keluarga Qur'ani adalah keluarga yang dimulai dengan visi Al-Quran, dan semua program kehidupannya adalah program yang berbasis Al-Quran. Sahabat Qur'ani, sebagian di antara kita sudah berumur 40 tahun. Betul? Ada yang masih di bawah 40, angkat tangannya. Jangan ngaku-ngaku di bawah 40 ya. Di bawah 40 ya, insyaallah. Ini sekitar ya 40% lah mungkin ya. 40% yang di bawah 40. Nah, yang di bawah 40 insya Allah akan sampai pada umur 40. Yang sudah umur 40 sudah melewati 40. Ada satu doa yang bagus kita ulang-ulang bagi yang sudah 40. Bagus dibaca dan dipelajari persiapan menjelang 40. Kita baca bersama-sama, saya baca, sahabat mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya Allah ya Rabb. Jadi kalau kita renungkan doa itu, Allah membimbing kita bukan sekedar setelah umur 40 semakin fokus pada amal soleh tuh, tapi semakin fokus dengan amal soleh yang berorientasi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Wa an a'mala salihan tardahu. Dan ternyata amal saleh yang didahulukan adalah mendoakan bagi keturunan kita. Setelah teks itu Allah mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah urusanku, khususnya urusan ya anak keturunanku. Jadi di umur 40 tetap narasi kita memperhatikan
keluarga kita, keturunan kita. Maka kembali pada realitas kehidupan bahwa kita sedang tidak punya pemimpin. Peradaban kita sedang kalah. Peradaban Islam sedang lemah. Maka saya kira kita sepakat pekerjaan kita yang paling mulia hari ini adalah mengembalikan peradaban Islam yang gemilang itu. Betul? Kata peradaban itu mengandung kata adab. Kata peradaban di dalam bahasa Arab yang sering dipakai menggunakan kata hadarah. Hadarah. Tapi ada kata lain, yaitu tamaddun. Apa bedanya hadarah dengan tamaddun? Kata hadarah, kata hadarah bisa ditemukan di kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Kalau kita hidup itu masih nomaden, di mana ada air, di situ kita tinggal, pindah-pindah gitu, masyarakat yang berpindah-pindah itu belum berperadaban. Tapi kalau kita sudah berada di satu lokasi, kita kemudian berbagi distribusi sumber daya dan seterusnya, dan kemudian membangun sesuatu di atasnya, itu yang disebut peradaban, tapi dalam pengertian hadarah. Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud, salah satu guru kita dalam mengambil sanad keilmuan dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, kata beliau, istilah yang kita inginkan dari peradaban itu bukan peradaban yang umum seperti itu. Kenapa? Di kota-kota besar sering orang mengatakan kota yang berperadaban, tetapi gedungnya mencakar langit, masjidnya mencakar bumi. Betul nggak? Makin susah dicari masjid di kota-kota modern. Jalan Sudirman, kalau tidak ada orang soleh yang membangun masjid WTC, nggak ada juga masjid di situ kan? Apakah kota itu berperadaban kalau masjid tidak dimuliakan? Maka peradaban yang ingin kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita bukan peradaban yang materialistik, bukan peradaban yang hedonistik. Capaian-capaian anak kita bukan capaian-capaian yang terlihat megah, tapi kosong. Bangunan-bangunan fisik yang luar biasa, tapi tidak punya substansi. Nah, disinilah muncul diksi tamaddun. Satu peradaban yang sampai hari ini masih digunakan di Pekanbaru, di Singapura, di Malaysia. Mereka kalau bicara peradaban itu menggunakan diksi tamaddun. Peradaban yang diawali dengan menyadarkan diriku dan anak-anakku bahwa kita harus memulai perjuangan kita berangkat dengan satu narasi bahwa kita punya hutang kepada Allah. Hutang apa Bapak Ibu? Hutang bahwa kita pernah berhutang kepada Allah. Quran surat apa? Kalau kita ingat hutang kita kepada Allah, surat apa? Ada yang ingat? Kita punya hutang kepada Allah tidak? Surat apa itu? Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Selalu memulai dari situ narasinya. Ya, suatu ketika saya itu terkesan juga ketika ke Singapura. Kebetulan ada mahasiswa-mahasiswa Az-Zuhri itu ngambil di Ibnu Khaldun, karena banyakkan mereka dosennya disuruh ke sana. Nah, waktu itu pagi-pagi kita makan bukan makan Indomie. Makan sarapan jam 7 pagi di rumah makan Khadijah di Singapura. Kita belum kenal, saya terus terang belum kenal sama rektornya, masih muda. Tapi perbincangan pertama itu bukan kenalan ya. Kita ke rumah makan Khadijah, belum buka rumah makannya. Jadi kita ngobrol di pinggir jalan itu. Rektornya bilang, Ustadz, tantangan kita ini dalam dunia pendidikan itu bagaimana menyadarkan mahasiswa-mahasiswa kita bahwa mereka punya hutang kepada Allah. Itu kalimat yang saya lihat, wah luar biasa nih rektor. Diskusi awalnya bukan kenalan, tapi mengingatkan kita bahwa kalau kita berkenalan sama orang pun itu dalam rangka menguatkan kesadaran kita bahwa kita ini punya hutang kepada Allah.
Yakni ketika dahulu Allah mengumpulkan kita di alam arwah dan menanyakan kepada kita. Apa kata Allah waktu itu? Gak ada yang ingat kita kan? Tapi Masya Allah, dari seluruh 6.236 ayat Al-Quran itu hanya satu ayat ini yang mengingatkan kepada kita. Allah katakan, Alastu birabbikum? Apakah aku Rabb kalian? Dan Masya Allah kita semuanya menjawab, Bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Betul ya Allah, kami berjanji setia, bersumpah, berbaiat hanya kepadamu. Makanya wujudnya di sini adalah hasbunallah, hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah, la takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Nah, kalimat-kalimat itulah yang harus kita ulang-ulang, kita bacakan dengan murid-murid biologis kita, anak-anak kita ini, supaya kedekatan mereka kepada Allah semakin kuat, ya, semakin membawa mereka ingin tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beribadah itu tidak lagi sekedar paksaan dari orang tuanya. Dan satu ayat itu sudah lebih daripada cukup untuk kemudian janganlah ada orang nanti mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, kok saya nggak tahu ya kisah ini. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, berawal dari keperasaan keberuntungan itu, maka kemudian seluruh hidup kita, bangunan pemikiran kita, narasi kehidupan kita, tidak mungkin kita tidak ambil kecuali dari Al-Quranul Karim. Kita belajar agama. Agama itu kata Allah, untuk sekedar kita amalkan secara ritual atau kita menangkan di dunia ini. Yang mana? Diamalkan untuk diri dan keluarga, atau dimenangkan, atau sampai dimenangkan bagi alam semesta ini? Jawabannya dimenangkan. Dalilnya? Nah, ketika kita membaca Quran itu ditadaburi pelan-pelan, kita akan dapat tuh narasi. Maka sebaik-baik pendidikan adalah yang seluruh narasinya dari Al-Quran. Kalau Bapak Ibu membangun sekolah, semua bahan ajarnya, narasinya diambil dari Quran. Itu prioritas primer, prioritas utama. Dan kita sudah pernah paham ya, kalaulah Barat hari ini membagi ilmu itu atas dua bagian. Ada ilmu sosial, ada ilmu alam. Ada ilmu sosial, ada ilmu alam. Ini Barat hari ini. Kalau dulu dalam peradaban Islam, ulama tidak bagi pada pembagian itu tuh. Di antara pembagian mungkin adalah ilmu akliyah, ilmu nakliyah. Makanya kalau kita lihat karya ulama dulu itu membingungkan. Kenapa? Dia ahli syariah, dia ahli akidah, tapi dia juga nulis karya psikologi. Kadang dia nulis karya bidang kedokteran. Kok bisa begitu ya? Ini spesialisnya apa ya? Pertanyaan kita tentang ini spesialisnya apa ya? Itu menunjukkan bahwa kita sudah terkontaminasi dengan konstruksi pemikiran Barat. Paham ya maksudnya? Sehingga kalau kita terkontaminasi, kita ngomong sama anak kita juga kadang-kadang begitu. Nak, kamu mau jadi spesialis apa? Gitu kan. Sebuah pertanyaan yang saya ragukan ada di zaman peradaban Islam dulu. Kita sepakat bahwa seseorang tidak mungkin menguasai beragam spesialistik. Tapi juga adalah sesuatu yang tidak adil kalau seseorang itu hanya menguasai satu spesialistik. Padahal dia diciptakan untuk menguasai beberapa cabang spesialistik. Dan itu dibuktikan di masa lalu. Nah, tapi kalaupun kita merujuk pada apa yang dibedah oleh Barat hari ini, faktanya kalau kita membaca Al-Quran dengan kandungannya, itu mayoritasnya kira-kira isinya ilmu alam apa ilmu sosial? Ilmu alam apa ilmu sosial? Isinya, faktanya ilmu. Jawabannya adalah
Nanti antum cek aja sendiri. Dari 6.236 ayat yang berbicara tentang alam itu hanya 1/6 Al-Quran. 1/6. Meskipun saya yakin dan kita meyakini ilmu yang paling mudah mengenalkan bahwa Allah itu ada sebenarnya bukan ilmu tauhid, tapi ilmu alam, gitu loh. Faham maksud saya? Karena mendidik anak mengenali Allah itu merasakan, dan karena itulah 1/6 ayat Quran itu bicara tentang ilmu alam. Ketika dia merasakan dan telah menikmati alam semesta dengan meyakini adanya pencipta, disitulah ilmu tauhid masuk untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan. Gitu. Paham maksudnya? Jadi tanpa Al-Quran, Anda yakin nggak Tuhan itu ada? Yakin kan? Kecuali kita membatasi, enggak, saya nggak mau bicara agama. Berarti dia membatasi itu akalnya. Kita yakin Tuhan itu ada, tapi siapa nama Tuhan? Nggak ada yang tahu kita. Cara melafazkan nama Tuhan tuh bagaimana? Nggak ada yang tahu kita. Barulah setelah ada kitab suci, nama Tuhan ada, cara melafazkan Tuhan ada, deskripsi sifat-sifat Tuhan ada di sana. Bahkan kemudian bagaimana mengekspresikan cinta kepada Tuhan ada di sana. Dan itulah tahapan. Maka mayoritas isi Quran itu adalah ilmu sosial, social sciences. Yang kalau kita bedah sekarang ini, di situ ada, kalau dalam kacamata spesialistik hari ini, di situ ada sosiologi, ya. Nah itu bapaknya sampai hari ini nggak terkalahkan tuh, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nulis kitab Al-Ibar. Al-Ibar itu punya muqaddimah. Nah yang sering dibangga-banggakan sarjana barat, apa yang sering dirujuk barat ini, itu baru muqaddimah. Muqaddimahnya aja udah tebel. Muqaddimahnya aja udah jadi referensi. Kita belum kaji Al-Ibarnya secara umum. Bapak antropologi Al-Biruni, ekonomi Abu Ubaid, ya, pendidikan, geografi Ibn Batutah, sirah, sejarah, sastra, dan humaniora lainnya. Masya Allah, masing-masing itu punya karya. Ya. Ibn Rushd misalkan, Ibn Rushd itu dulu senang menulis masalah akidah, masalah kalam, seterusnya. Sampai orang kemudian ada yang meragukan, ini beliau ini ngerti fikih nggak sih, gitu kan? Ibn Rushd tuh sejarahnya. Beliau kemudian menjawab dengan menulis satu kitab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan kitab itu hari ini dipakai oleh 4 mazhab. Penguasaan beliau pada seluruh mazhab akhirnya membuka mata orang, kitabnya dipakai hari ini. Gitu. Dan beliau itu menulis karena begitu banyak fitnah atas beliau. Ini orang ini nggak ngerti fikih. Dia ini cuma ngerti ilmu kalam, cuma bisa berbicara masalah akidah dan seterusnya. Makanya pemikiran-pemikiran Ibn Rushd itu di luar kitab Bidayah itu banyak dirujuk oleh orang barat. Ibn Rushd tuh oleh orang barat namanya diganti jadi apa? Averroes. Kalau Ibn Sina jadi pokoknya dihilangin dah, Ibn tuh dihilangin gitu kan. Ibn dihilangin ya. Jadi orang tuh jadi lupa ini siapa orang ini gitu kan. Nah, narasi kita harus berawal dari peradaban. Minimal 3 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita yang baca Quran ini. Di dalam Quran surat At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 33, surat Al-Fat 48 ayat 29, surat As-Saff ayat 9. Itu pengulangan awalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Terus buat apa? Buat apa Allah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar? Nah, ini jawabannya ada di sini. Liyuzhirahu 'alad dini kullih, supaya dimenangkan Islam itu di atas agama yang lain. Quran surat At-Taubah mengatakan dan surat As-Saff,
walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang syirik menolaknya. Ya. Quran surat Al-Fat mengatakan walau jadi lupa nah. Walau apa? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Saksi bagi siapa? Bagi orang-orang yang kita didik untuk memenangkan agama ini. Begitu kita tidak didik dia untuk memenangkan agama ini, dia hanya akan memenangkan isme-isme orang lain. Dan hari ini kesulitan kita di hidup di Indonesia ini adalah melawan pemikiran orang-orang Islam. Bahkan masuk ke organisasi-organisasi yang saya tidak sebutkan karena direkam. Yaitu pemikiran apa? Liberalisme, sekularisme, feminisme, genderisme. Sampai akhirnya mungkin ada ayah bunda di luar sana, kadang-kadang kalau nanya sama orang apa jenis kelaminmu, sekarang bahasa Inggrisnya apa? What is your gender? Nggak ada lagi tuh orang Inggris yang mengatakan what is your sex. Sehingga ketika ditanya what is your gender, jawaban orang itu apa? Nggak ada lagi jawabannya sekarang man and woman kan? Jawabannya apa? Male, female. Tapi ternyata nggak begini, karena maksud dari pengubahan itu bukan hanya ini. Male, female, cannot be stated, unknown. Cannot be stated, unknown ini sekarang berubah jadi 13. Ada helikopter, ya. Ada male try to be female, female try to be female, hermaprodit, macam-macam. Ya, hermaprodit. Jadi makanya muncul LGBTQIAS2+. Nah, ada kesamaan nih bagi antum yang menguasai narasi-narasi Quran, itu kadang-kadang ketemu dengan pejuang yang sama di dunia ini meskipun agamanya nggak sama. Di antara keluarga, aktivis-aktivis keluarga yang nanti ana rekomendasikan untuk membaca tulisan-tulisan mereka, yaitu aktivis Katolik. Websitenya familywatch.org. familywatch.org. Mereka punya tempat juga di PBB, kantor ya, dan seterusnya. LSM ini, tahu nggak apa salah satu perjuangan sederhana mereka? Meminta kepada PBB, bahkan sudah sejak bulan Agustus 2 tahun lalu itu dokumen resmi apa? Kembalikan kata gender menjadi seks. Karena kerusakan itu berawal dari penggunaan istilah-istilah. Itu kerusakan paling awal. Ketika kita meremehkan istilah-istilah. Nah di Indonesia kita ngekor. Kita buat pengarus utamaan gender. Bahkan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan mensosialisasikan gender dan seterusnya, bahkan ada satgas gender ya. Jadi kalau tidak ditahan-tahan, dosen yang mengingatkan kepada seorang murid ya, misalkan murid itu laki-laki namanya Joko misalkan ya kan, dia jalannya begini, maka kalau dosen mengatakan Joko, Anda laki-laki, Anda tidak boleh begini kalau bicara gitu kan, itu bisa dipolisikan dan sudah dipolisikan kalau di luar negeri. Di kita aturannya udah menyiapkan itu, udah bisa dilaksanakan, tapi belum efektif terlaksana kira-kira begitu. Karena itu apa? Ini adalah wujud orientasi kepribadian seksual seseorang. Jangan dikomentari. Di Amerika, seingat saya Juni 2 tahun yang lalu, di Detik waktu itu saya baca, ada seorang dosen biologi bilang kepada mahasiswanya, para mahasiswa sekalian, wanita itu kan dia hamil 9 bulan. Nah, pada fase itu, bla 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 titik-titik gitu ya. Itu baru ngomong sampai di situ, dosennya udah diprotes. Dan dilaporkan ke komisi etik, dan akhirnya dosennya minta maaf. Kenapa? Karena mahasiswa protes, kami tidak setuju bahwa yang hamil itu hanya perempuan. Itu orientasi seksual. Di negeri yang katanya maju, itu sudah sampai masuk dalam hukum, wilayah hukum itu. Kalau guru itu nggak minta maaf, itu pidana jatuhnya. Kira-kira kalau di kita tuh masuknya pidana. Maka guru kita Prof
Didin Hafiduddin, Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia. Saya juga aktif di organisasi itu, membantu beliau. Beliau kemana-mana ke pondok pesantren itu selalu mengingatkan begini, bahwa Bapak Kiai, kita harus cetak santri yang tidak saja senang belajar, tapi juga semangat berjuang. Karena lembaga-lembaga pendidikan kita itu bukan sekedar lembaga pendidikan, tapi juga harus menjadi lembaga perjuangan. Bapak Ibu, siap menjadi pejuang? Berjuang apain dulu nih? Perjuang itu berdarah-darah Bapak Ibu. Siap berdarah-darah? Nah kan bagian depan doang kan? Oke. Tapi ala kulli hal sampai hari ini kita belum diizinkan untuk berdarah-darah. Kan gitu? Tapi minimal pejuang itu berkeringat berlelah-lelah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya. Ada yang masih ingat berapa kali Allah mengulangi kalimat wahai orang-orang beriman dalam Quran? Berapa kali? Berapa kali? 89 kali. Itu artinya ada 89 key performance indicator, KPI. Kalau saya ingin disebut orang beriman, 89 ini udah saya kerjain belum? Itu tuh. Ini kita belum bicara di dalam hadis ya. Nabi SAW mengatakan al-iman situn aisabauna syu'bah, yang nanti Imam Al-Baihaqi mengumpulkan ada 77 cabang iman. 77 tambah 89 itu 166. Key performance indicator. Itu bisa jadi narasi program keluarga gitu loh. Kadang-kadang kita buat program keluarga ngarang gitu. Yang primernya, yang usulnya enggak kita pakai. Coba kita diskusi sama istri. PR lah ya. 166 ini apa saja. Buat checklist. Mana yang sudah, mana yang belum. Yang belum, jadiin program. Nah, salah satunya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam Quran surah As-Saff, hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Mau nggak aku tunjukkan, kata Allah, dengan sebuah perniagaan. Perniagaan itu cita-citanya menguntungkan. Dan keuntungan yang Allah tawarkan adalah Allah selamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa? Tijarah. Nah, maka kemudian di Quran surah As-Saff dia dijelaskan, ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nanti dijelasin juga nih dalam Quran surat Fatir surat 35 ayat 28. Yaitu apa? Alladzina yatlunal kitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ya, jadi kalau orang itu senang tilawah Al-Quran, senang menegakkan sholat, dan senang mengeluarkan infaknya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Boleh nggak berinfak terang-terangan? Boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, tapi nggak ikhlas. Kalau antum terang-terangan berinfak, saya berinfak, saya berwakaf sekian, tolong umumkan, supaya memotivasi orang lain. Boleh nggak? Boleh. Tapi jaga niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, ayat itu ditutup dengan inilah tijaratan lan tabur. Ini adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Maka ternyata kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara program dasar satu dari 166 key performance indicator orang beriman itu adalah gemar membaca Al-Quran, maknanya, kandungannya, isinya, gemar menikmati sholat, gemar berinfak, dan berinfak tidak nunggu kaya. Betul nggak? Dan Al-Quran mengatakan, berinfaklah engkau dalam kondisi sempit maupun lapang. Bahkan Al-Quran juga mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu kan puncaknya berinfak tuh. Dimana kita sedang butuh, tapi kita dahulukan saudara kita. Masya Allah itu.
Karena ternyata jangan-jangan karena kita berinfak di waktu sempit itulah Allah mudahkan urusan kita. Ya, siapa yang tahu? Maka bimbingan-bimbingan Quran itu kalau kita ikuti, itu kira-kira akan bermuara salah satunya pada begini. Dan ini menjadi penutup dari narasi kita. Kalau kita ingin menegakkan peradaban, maka tidak ada jalan lain kecuali kita melahirkan generasi beradab. Peradaban itu tidak tegak kecuali dengan narasi Al-Quran yang menjadi jalan untuk sampainya peradaban itu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Pertanyaannya, hablullah itu apa? Ada yang tahu nggak? Hablullah itu apa? Tali agama Allah itu apa? Naam. Nabi SAW mengatakan, inna hadzal Qur'an huwa hablullah. Inna hadzal Qur'an huwa hablullah. Huwa nurul mubin. Huwa syifa'un nafi'. Ya. Jadi Quran itu adalah tali agama Allah. Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata. Quran itu adalah obat yang bermanfaat. Wa ismatun, dan dia adalah akan menjadi pelindung bagi yang berpegang kepadanya. Dia juga sebagai najah, penyelamat bagi yang senantiasa merujuk kepadanya. Dan Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain, jangan engkau cemburu kepada dua jenis manusia, yaitu manusia yang dia punya banyak ilmu dan dia bagi ilmunya kepada orang lain. Yang punya banyak uang, dia bagi uangnya sama orang lain. Kira-kira kalau kita baca narasi ini, kita pengen melahirkan generasi yang apa? Satu, punya banyak ilmu, betul? Yang kedua, punya banyak uang. Nabi kita orang yang punya banyak uang nggak? Banyak. Di antara narasi yang harus kita bangun sejak anak-anak ini kecil adalah, nak, Abi sama Umi doakan, engkau jangan menikahi wanita sebelum engkau siap memberikan dia mahar 700 juta. Kira-kira gitu. Ini narasi namanya. Narasi visi peradaban itu. Tercapai enggak? Belum tentu tercapai. Belum tentu kan? Karena buktinya ada tuh di antara kita kan, menikahi istri kita dengan mahar ya, seperangkat alat sholat dan hafalan surat Al-Ikhlas. Ya. Cuman yang menyedihkan itu bukan masalah maharnya. Yang menyedihkan itu kita mengukur kesolehan istri kita karena dia mau menerima mahar itu, gitu kan? Luar biasa istri saya soleha benar, Ustaz. Dia mau dinikahi dengan mahar itu, gitu kan? Padahal istri kita itu karena ingin mempermudah, ya kan? Ingin mempermudah, yang penting nikah sah. Oke, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi ketika kita sedang mencetak peradaban, narasi tinggi itu harus kita sampaikan kepada anak kita. Dan cara supaya anak itu menjadi orang yang punya uang 700 juta, kira-kira sejak kecil gini kita apain ya, anak? Kita apain? Kita didik dia nggak malu jualan, betul nggak? Bukan kita didik dia sejak kecil buat kurikulum vitae, bukan. Salah kurikulum itu. Saya tidak mengatakan bekerja dengan orang salah, tidak. Tapi narasi itu harus selalu tinggi. Yang mungkin bagi orang di masa itu, itu terlalu ketinggian, Ustaz. Ya memang Anda harus bicara sesuatu yang bagi orang kebanyakan ketinggian. Itu pemimpin. Kalau Anda bicara sama-sama saja sama orang lain, apa bedanya Anda dengan mereka? Tapi selama itu tidak ngarang. Nabi kita sejak umur 8 tahun, Allah yang mengkondisikan beliau jualan. Betul nggak? Jualan apa? Jualan jasa, bukan jualan kambing. Belum jualan jasa dia. Jasa menggembala kambing. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian besar lagi, jualin juga. Bukan jualan produk dia, jualan produk orang lain. Betul? Sehingga kemudian beliau punya modal yang cukup untuk punya barang sendiri. Maka mau jadi apapun anak kita, mau jadi guru, ya. Ustadz Adani, mana Ustadz Adani tadi? Mana Ustadz Adani? Ini anak perkenalkan,
beliau ini, coba aja WhatsApp beliau. Apa lingkaran bulat di WhatsApp beliau itu? Propolis gitu. Jadi kalau antum beli propolis nih, anak iklannya nih. Kalau beli propolis ingatnya Ustadz Adani beli dengan penghafal Quran, ahli Quran. Berkah nggak antum? Kalau berkah beli sama beliau nggak usah nanya harga. Ustadz kirimin aja, gitu. Berapa harganya? Ente mau ditransfer berapa? Gitu aja. Jadi miskin nggak antum kalau transfer ke beliau? Enggak. Nah, ini mindset namanya. Tapi mindset orang miskin itu kalau ngasih orang selalu minta nawar, itu mindset orang miskin. Kalau kita pengen jadi orang kaya, datanglah pedagang mangga ke rumah kita. Berapa harganya Pak? Sekilo 12.000 Bu. Apa jawaban kita? Murah kali 12.000 Pak. Nih 20.000 aja Pak. Gitu. Itu cara bantu orang yang tidak merendahkan Bapak Ibu. Happy orang. Dan kita juga nggak tambah miskin, apalagi kalau Bapak beli mangganya di pagi hari, betul nggak? Karena pagi itu Allah berkahi. Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Satu lagi, malaikat mengatakan, ya Allah, ganti infak orang yang berinfak pagi ini ya Allah. Jadi Nabi mendoakan, malaikat mendoakan. Ini rumus jadi orang kaya, tapi jarang kita tinggalkan, jarang kita kerjakan. Buktinya apa? Ba'da subuh kita tidur, iya kan? Kemudian beli sesuatu kita nawar. Nah udah, mulai kaki sekarang beli sesuatu kepada sesama muslim nggak usah nawar. Siap semuanya? Kalaupun dia naik masih 1.000, 2.000, 3.000 masih biasa gitu kan. Jangan pernah nawar. Ya, selama harganya masih cukup, udah tambahkan. Insya Allah kita mulai belajar lapang dada itu. Lapang dada memberikan apa yang Allah titipkan kita kepada mereka. Insya Allah saling berbagi. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong saya, Allah akan nolong Bapak Ibu kalau saya dan Bapak Ibu selalu nolong orang lain. Betul? Ini namanya mindset. Ya, mindset ini boleh diterima, boleh tidak. Tapi kalau keluarga Quran, insya Allah. Makanya infak jambore keluarga Quran mungkin terkesan mahal. Tapi kalau kita lihat kebersamaannya, ini mahal, ini murah sekali. Tapi kalau memang dia terasa tetap lebih mahal, begitu acara JKK ditutup, pekan depan mulai nabung JKK tahun depan. Iya kan? Kita langsung nabung. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama lagi dengan sahabat-sahabat kita yang lainnya. Dan saya sudah nyampaikan satu narasi kan, kecapai belum tentu. Tahun 2025 saya mengundang Bapak Ibu, kita kirimkan anak-anak kita yang sudah hafiz 30 juz itu ke Masjidil Haram. Siap semuanya? Ustadz, ini ketinggian Ustadz. Kami masa aja masih susah. Boro-boro harus ke Masjidil Haram. Nah Bapak Ibu, semua itu berawal dari visi. Coba Bapak Ibu gini-gini lagi tadi. Ya Allah bilang, insya Allah mudah 2025 anak saya ke Masjidil Haram, bertemu dengan Syekh Sudais, mendapatkan nasihat dari Syekh Sudais, minimal mendapatkan nasihat di wisuda oleh Syekh Hasan Bukhari. Ya Allah, 2025 mudah, 2024 ganti presiden. Nggak ada yang salah kan, udah pasti ganti presiden kan ya. Jadi yang saya omongkan itu semuanya narasi. Kecapaian belum tentu. Tapi kalau kita nggak mimpi dari sekarang bagaimana? Makanya kemarin bulan lalu saya sudah ngobrol sama Dr. Ahmad Musyaddad ya, beliau penulisnya mutarjim ya, yang juga dekat sama saya Sudais. Insyaallah beliau siap bantu ya, minimal Syekh Hasan Bukhari yang waktunya agak luang, Imam Masjidil Haram juga. Jadi mungkin Bapak Ibunya belum menemani kalau nggak keburu dengan angka, tapi minimal kita berjuang anak-anaknya saja. Anak-anaknya titipkan sama guru-gurunya. Insya Allah kita akan berangkatkan minimal 3 guru lah, 3 guru. Dan mungkin saya juga hadir di sana
ya minimal kita 4 akan menjaga anak-anak antum, 24 orang insyaallah kita wisuda di Masjidil Haram. Dan mungkin tidak sebentar di sana, mungkin kalau orang tua mengizinkan kita akan bawa dia sebulan di sana, karena kita sedang membangun kerjasama sekolah adab Madinah, ya, karena di sana ada ruang yang kita bisa gunakan dan ada program bermanfaat yang bisa dioptimalkan mumpung anak-anak kita ke sana gitu ya. Nah, pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa sebagai penutup, peradaban tidak mungkin dicapai dengan kerja biasa-biasa saja. Bahkan kita tidak merasa bersyukur kalau anak kita sekedar hafal Quran. Tapi kita ingin menjadikan anak-anak yang faham Quran dan bisa berbicara kepada dunia dengan narasi Quran. Karena cita-cita itulah di usia SD kita ingin jadikan anak selesai hafal Quran. Supaya kita berikhtiar lagi di usia SMP, SMA, kita kembangkan kurikulum yang mengembangkan akalnya, narasinya, dan kemampuan-kemampuan besarnya berbasis hafalan Al-Qur'annya. Nah, kalau ayah bunda setuju, ini narasi memang ketinggian hari ini, tapi insya Allah kalau kita berjamaah itu mudah, kita berbagi tugas. Saya undang semuanya untuk mensukseskan agenda ini, karena salah satu cara menggandakan kapasitas kita di dunia pendidikan. Dan gerakan yang kita buat ini tidak membesarkan satu sekolah, tapi membesarkan banyak sekolah. Setiap pekan ada saja yang datang kepada kita untuk studi banding. Dan kalau kita terlibat dalam gerakan ini, berarti Bapak Ibu terlibat dalam membesarkan sekolah lain yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira pahalanya berlipat nggak tuh? Nah, itu yang membuat saya semangat, itu adalah karena kerja kita bukan kerja-kerja yang pahalanya sedikit, tapi kerja-kerja yang pahalanya luas. Karena pada akhirnya adab di Indonesia ini hanya bisa tegak kalau gerakannya bersama-sama. Kalau sendirian itu cuma besar kandang. Kita cuma besar di kandang kita sendiri. Tapi kalau kita bergerak besar, ya makanya Ustadz Arif nanti pulang haji, jangan lupa buat sekolah adab di Temanggung. Nah, kira-kira kan? Kita nanti pekan depan sama Pak Amri juga ke Medan, ya, karena sudah ada yang menyediakan lahan cukup luas di sana dan gedungnya sudah ada. Setelah itu di Riau juga sudah ada lahan dan gedung yang sudah siap digunakan, dan seterusnya. Mohon disebarkan. Sekali lagi, Indonesia beradab, wujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan mungkin terjadi kalau tidak gerakan masif bersama-sama. Kita tidak boleh jago kandang sendiri. Kita share ini kepada seluruh pihak. Mudah-mudahan kerja berjamaah ini kerja yang berkah, kerja yang melahirkan kebaikan bagi kita di dunia, dan tentunya kebaikan yang mengalir kepada kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya, siapa keluarga Quran itu? Bapak Ibu, mohon saya undang menjawab, kami keluarga Quran itu. Gitu ya. Kami keluarga Quran gitu. Baik, kita coba. Di mana keluarga Quran itu? Belum ini. Belum solid suami istrinya, ibu-ibunya belum. Paham Bu kira-kira nih? Kami keluarga Quran itu gitu. Kita ulangin ya. Di manakah keluarga Quran itu berada? Di mana? Cakep ya, luar biasa. Jadi hadirkan semangat untuk jadi keluarga Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan Quran mendapatkan jannah yang paling tinggi. Amin ya Allah rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illa al-islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.